Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para ASN Pemko Pekanbaru yang terhormat. Nah, di video kali ini kami akan membagikan informasi yang kami anggap penting bagi Bapak Ibu yang belakangan pada sibuk dengan update data di My ASN ya. Mungkin mendapat sebaran informasi dari antar sesama pegawai sehingga pada sibuk mengupdate data di My ASN. Baik Bapak Ibu, mungkin kami luruskan dulu. Sebenarnya saat ini memang kami meminta Bapak Ibu untuk mengupdate riwayat jabatan di My ASN Bapak Ibu. Jadi dari menu-menu yang ada pada aplikasi My ASN di sana, kami saat ini mengutamakan update riwayat jabatan Bapak Ibu karena ada keperluan pembaharuan unit organisasi di dalamnya, maka Bapak Ibu harus menyesuaikan jabatan yang saat ini Bapak Ibu pegang pada aplikasi My ASN yang masing-masing. Jadi dan ini juga kaitannya dengan peremajaan data Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya setiap informasi diminta untuk peremajaan data maka dilarikan ke kami, maka setelah ini Bapak Ibu dapat dapat melakukan peremajaan data di aplikasi My ASN masing-masing. Nah, aplikasi My ASN ya, kita terangkan sedikit. Aplikasi My ASN itu adalah aplikasi My SHPK. Jadi dua aplikasi ini adalah sama, satu. Yang dulunya namanya My SHPK atau My SAP atau My Spark mungkin ya. Sekarang udah berganti nama menjadi My ASN. Aplikasi ini adalah aplikasi kepegawaian nasional. Jadi Bapak Ibu yang merupakan ASN di Indonesia, maka perlu wajib menginstal atau punya aplikasi My ASN di smartphone-nya masing-masing. Jadi data yang ada di My ASN itu adalah data kepegawaiannya Bapak Ibu. Oke. Nah, aplikasi My ASN ini dapat diakses di dua sisi. Yang pertama di webnya tuh myasn.bkn.go.id atau install aplikasinya di Android Bapak Ibu dari Play Store yang namanya My ASN BKN. Nah, di sini kami mungkin mengarahkan di versi web aja ya karena lebih mudah muncul di layar. Oke, kita buka di sebelum itu mungkin kami tenangkan dulu. Nah, jadi kami meminta Bapak Ibu untuk mengupdate riwayat jabatan Bapak Ibu karena di sana banyak sekali pegawai yang tidak mengupdate riwayat jabatannya, yang tidak sesuai dengan jabatan yang sekarang. Maka sebelum unit-unit organisasi yang Bapak Ibu salah pilih ya, misalkan banyak ada beberapa owner yang salah pilih, itu akan kami hapuskan. Bapak Ibu harus pindah dulu ke owner yang benar. Nanti akan kami tunjukkan di aplikasi My ASN-nya. Jadi kami minta Bapak Ibu untuk mengupdate riwayat jabatannya paling lambat sampai akhir November, berarti akhir bulan ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, setiap update riwayat nantinya itu akan butuh verifikasi dan approval dari admin di BKPSDM. Jadi begitu Bapak Ibu update, misalkan Bapak Ibu menambah riwayat jabatan ataupun mengubah riwayat jabatan, nanti begitu dicek di profil itu nggak langsung berubah karena itu perlu diverifikasi dan approve dulu oleh kami. Nanti kami tunjukkan di aplikasinya ya. Oke, nanti kita juga akan membahas soal aplikasi disepakati sedikit. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Cari saja di Google My ASN. Oke, pilih saja My ASN. Nah, di sini kita ambil akses ke My ASN. Nah, Bapak Ibu yang lupa password atau tidak tahu passwordnya, dapat pilih lupa password. Nanti masukkan NIP Bapak Ibu dan email yang terdaftar. Email yang terdaftar itu gimana? Yang tahu kami Bapak Ibu.
Nanti mungkin kami akan share juga email-email apa yang terdaftar di sistem Bapak Ibu. Mungkin teknisnya di belakang. Tapi secara umum, jika pegawai memiliki satu email, maka masukkan saja email yang memang Bapak Ibu miliki. Coba kemudian lanjutkan. Kalau berhasil, dia akan mengirimkan kode verifikasi ke email Bapak Ibu yang terdaftar tersebut. Kalau tidak, maka akan dikasih pemberitahuan gagal. Maka kabari aja ke kami. Ya, jadi nantinya masukkan NIP dan email Bapak Ibu yang terdaftar yang Bapak Ibu ketahui. Kalau nanti kami akan berikan emailnya, kami beritahu email yang terdaftar. Kalau misalkan email itu tidak lagi dapat diakses, Bapak Ibu bisa kabari ke kami dengan mengirimkan NIP, nama sama email yang mau dipakai apa. Yang harapan kami email itu jangan lagi sampai lupa password, diganti-ganti, karena seharusnya setiap orang punya satu email yang jadi pegangan. Nah, jadi kirimkan nanti aja ke kami NIP, nama sama email yang mau dipakainya itu ya, supaya kami resetkan di sistemnya agar bisa lanjut ke aplikasi MyASN-nya. Oke, kita kembali ke login saja. Di sini kami contohkan ya, login, masuk dengan NIP dan passwordnya, kemudian masuk. Nah, ini tampilan MyASN-nya. Karena fokus kita sekarang adalah di riwayat jabatan, jadi kita hanya di riwayat jabatan. Yang selain itu nanti Bapak Ibu ya, untuk dalam waktu dekat ini kami hanya fokus ke riwayat jabatan Bapak Ibu. Tapi sebelum itu kita lihat profil dulu deh. Lihat profil. Nah, di sini di jabatan. Di sini banyak pegawai yang tidak update di sini. Tidak sesuai jabatan yang sekarang dengan yang ada di sini. Maka itu harus diperbaharui. Kita kembali ke data utama, ke home. Nah, di riwayat jabatan ya. Nah, bagian yang muncul di sini, jika Bapak Ibu punya banyak riwayat jabatan, maka akan muncul daftar list di sini di bawah-bawah. Bagian yang paling atas adalah bagian yang dipakai sekarang, yang terupdate, yang paling terbaru, posnya di atas. Nah, di sini. Jika bagian yang di atas ini sesuai jabatannya, nah, kita klik. Kita lihat datanya. Datanya benar atau salah, atau ada yang salah. Kalau masih ada yang salah di sini, oke aja. Kalau masih ada yang salah di riwayat jabatan yang terbaru ini, dipilih di sini ubah data. Maka ubah isiannya, sesuaikan dengan yang benar. Lanjutkan, nanti diminta upload SK-nya dalam bentuk PDF dan simpan. Untuk pengajuannya selesai. Cukup isi datanya saja, kemudian lanjutkan, upload SK-nya, kemudian udah simpan. Selesai. Oke, itu untuk ubah. Kita kembali dulu riwayat jabatan. Nah, jika bagian yang paling atas ini bukan riwayat yang sekarang, bukan jabatan yang sekarang, Bapak Ibu perlu tambah baru. Tambah baru, maka masukkan jabatan yang baru yang sesuai dengan yang sekarang. Kita contohkan satu ya, Bapak Ibu ya. Mau itu edit ataupun tambah, pilihan yang di sini adalah jabatan sesuai dengan jenis jabatan Bapak Ibu. Kalau memang pejabat, maka struktural. Kalau fungsional, maka fungsional tertentu. Kalau pelaksana, maka fungsional umum. Bedakan ya Bapak Ibu ya. Struktural, kalau fungsional itu adalah jabatan fungsional tertentu. Kalau pelaksana itu jabatan fungsional umum. Nah, gitu. Nanti begitu kita pilih antara tiga ini, maka nanti nama jabatan yang di sini akan menyesuaikan. Kalau kita memang fungsional, ya maka di sini akan terisi jabatan fungsional. Nanti ada daftar listnya ke bawah. Gitu ya. Oke, kita pilih fungsional tertentu, nggak apa-apa. Instansi, ini semuanya pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, ada muncul satuan kerja juga pemerintah Kota Pekanbaru. Otomatis muncul dia.
Satuan Kerja Induk Pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, di UNOR ini penentunya Bapak Ibu. Untuk yang konteksnya OPD, itu UNOR yang dipilih bukan nama OPD-nya Bapak Ibu, tapi lebih spesifik ke bidang atau subunit yang tempat Bapak Ibu berada. Misalkan sekretariat dinas. Nanti di sini ada muncul datanya dinas. Dinas ada. Nah, ini di sini. Kelurahan apa, dinas apa, kecamatan apa, badan apa, itu. Dia batasnya strip Bapak Ibu. Ini sekretariat, ini untuk sekretaris. Kalau subbagian umum misalkan, subbagian umum. Disesuaikan. Kalau untuk yang sekolah SD negeri, maka semuanya sudah ada di sini. SMP negeri. Gitu Bapak Ibu. Ini jenisnya. Dipilih saja, sesuaikan. Nah, jabatan fungsionalnya apa? Misalkan guru ahli muda. Disesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, nanti untuk yang jenis guru yang dipilih guru ahli muda ya Bapak Ibu ya. Guru ahli, bukan guru muda. Kalau ada di sini guru muda, tak ada ya berarti. Atau guru pertama, pilih guru ahli pertama yang ada ahlinya. Nah, guru ahli pertama. Sesuaikan saja. Kemudian diisi kolom-kolomnya. Yang ada bintang merah seperti ini wajib diisi Bapak Ibu. Jadi kayak TMT pelantikan ini kan nggak ada bintang merahnya nih, nggak perlu diisi kalau memang nggak ada. Begitu Bapak Ibu, disesuaikan saja. Untuk yang sekolah swasta seperti apa? Di sini tidak ada UNOR sekolah swasta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang di sekolah swasta pasti punya SK penempatan aslinya di sekolah negerinya. Maka riwayat jabatannya adalah sekolah negerinya. Bapak Ibu yang ditempatkan di sekolah swasta itu sebenarnya adalah tugas tambahan. Jadi tidak menjadi dasar riwayat jabatan di aplikasi MySN Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang di swasta menggunakan riwayat jabatan yang penempatannya di sekolah negeri asli, tempat asli awalnya di mana, maka pakai jabatan itu. Begitu Bapak Ibu. Sih, jabatan udah simpan. Nah, begitu. Coba contohnya. Misalkan menornya misalkan di sekolah SD negeri 19, guru ahli pertama TMT jabatannya misalkan bulan 11 23 2023. Ini abaikan saja nomor SK-nya, KPTS, tanggal suratnya 11 23 2023. Lanjutkan. Nah, di sini yang ada bintang ini wajib upload dokumen SK jabatannya. Kita upload, kita pilih dokumen, misalkan ini contoh aja. Contoh, udah previewnya sudah kita unggah. Sudah, maka kita lanjutkan. Ada preview datanya, apakah sudah benar? Jika benar, saya menyatakan bahwa datanya benar, kirim. Nah, kita lihat histori pengajuan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tombol riwayat pengajuan. Jadi, untuk perubahan riwayat jabatan yang baru diusulkan, maka statusnya disebut input berkas. Kalau nantinya itu sudah di ACC, sudah diverifikasi dan approval oleh admin BKPSDM, maka statusnya berubah jadi profil PNS telah diperbaharui. Jadi terlihat ya Bapak Ibu,
Jadi nanti ketika Bapak Ibu ngupdate riwayat, kok nggak masuk-masuk di riwayat saya gitu. Riwayat jabatan saya gimana kok nggak masuk-masuk? Maka Bapak Ibu dapat memantau di riwayat pengajuan. Kalau masih statusnya input berkas berarti masih belum diverifikasi. Jadi tunggu saja sampai nantinya admin di BKPSDM akan verifikasi Bapak Ibu. Di sini terlihat ya nambah statusnya. Kita bisa klik juga previewnya benar tidaknya. Oke. Kembali aja. Home. Nah, gimana kalau mau lihat historis dari awal? Ini halaman awalnya tadi ya. Halaman awal kita pilih riwayat jabatan. Nah, di sini ada histori. Nah, riwayat pengajuan di sini. Klik. Di sini kelihatan riwayat pengajuan kita dan statusnya saat ini di posisi mana. Sekali lagi kami sebutkan, jika statusnya input berkas berarti masih di tahap menunggu verifikasi. Kalau sudah di ACC, maka statusnya berubah jadi profil PNS telah diperbaharui. Jadi tetap menunggu sampai nantinya kami akan lakukan verifikasi ya Bapak Ibu. Begitu. Kemudian riwayat jabatan. Nah, kami minta Bapak Ibu untuk mengupdate riwayat jabatan yang paling terakhir saja, yang paling terbaru saja, cukup 1 kali. Kalau misalkan di sini Bapak Ibu punya banyak riwayat nih, dia mau diedit satu-satu nggak bisa Bapak Ibu, karena hal yang telah berlalu mungkin UNOR-nya pun sudah berbeda, apalagi berbeda Pemda, tentu beda lagi UNOR yang ada di dalam, jadi nggak bisa lagi diedit. Maka Bapak Ibu hanya cukup fokus kepada riwayat paling terakhir saja. Kalau ini sudah benar, maka edit, ubah data. Atau kalau misal sudah benar nggak perlu dirubah ya, tinggalkan saja, cukup. Ubah data apa yang perlu dirubah kalau misalkan jabatan terakhir ini perlu dirubah. Maksudnya isian datanya ya, kalau jabatan kan udah benar nih. Nah, kalau misalnya udah berubah nama jabatannya, maka tambah baru. Sesuaikan dengan jabatan yang sekarang. Oke, itu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang guru nih, yang dari Dinas Pendidikan, dasar atau semua pegawai aja deh, nggak apa-apa. Jadi gini, dasar Bapak Ibu update riwayat jabatan ini adalah SK jabatan terakhir Bapak Ibu yang sekarang. Misalkan Bapak Ibu sebagai administrasi umum, misalkan di OPDX misalkan ya, dia dibikin jabatan sesuai dengan itu. Kemudian kalau misalkan sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Sabta Taruna misalkan, nah, maka disesuaikan dengan SK itu. Kalau misalkan SK jabatannya tidak ada, atau SK alih jenjangnya dari fungsional pertama mudanya nggak ada, ataupun ada tapi unit kerjanya berbeda, pastikan Bapak Ibu gunakan SK yang sesuai. SK yang memuat nama jabatan terbaru dengan unit kerja yang terbaru. Kalau misalkan SK-nya tidak ada, maka Bapak Ibu boleh ganti dengan SK pangkat terakhir. Tapi syaratnya SK yang diupload di riwayat jabatan ini adalah SK yang dikeluarkan oleh BKPSDM Bapak Ibu, bukan dari nota dinas, bukan dari masing-masing dinas, tapi wajib dasarnya adalah SK dari BKPSDM. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, cukup satu saja, cukup satu riwayat yang terbaru saja yang update, dan nggak perlu berulang-ulang. Cukup lihat di riwayat pengajuan di sini, maka riwayatnya cukup satu aja, sudah, tidak perlu banyak-banyak, karena itu nantinya akan mempersulit di admin di verifikasi, karena harus mengulang-ulang verifikasi di jabatan yang sama pada orang yang sama, dan kemudian nanti hasilnya riwayat jabatan Bapak Ibu juga akan ganda-ganda ya, karena berulang-ulang kali itu.
Itu apa itu? Oke, untuk riwayat jabatan kayaknya udah clear. Kita lanjut ke disepakati. Sedikit penjelasan ranah disepakati ya. Ranah kami di BKPSDM dalam aplikasi disepakati. Contohnya, nah ini contohnya. Nah, perlu kami jelaskan Bapak Ibu. Jadi, bagian nama secara otomatis di aplikasi disepakati itu tidak ada gelar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang punya gelar, ada yang ada gelar, kami coba terapkan di aplikasi kami di bagian profil. Nanti kami akan centang bagian gelar. Kalau muncul di sini, maka berarti memang bisa. Tapi kalau misalkan udah kami centang di aplikasi admin kami, ternyata di situ tidak muncul, seharusnya tak masalah Bapak Ibu. Yang penting di sistem kami sudah tercentang, dan soal muncul atau tidaknya gelar di sini kami kira tuh tidak ada masalah. Kemudian nomor seri Karpek. Nomor seri Karpek itu adalah nomor yang ada pada aplikasi CASN Bapak Ibu. Jadi aplikasi kami yang memverifikasi pengajuan MyASN Bapak Ibu dan mengapprove-nya, kemudian men-setting gelar dan lain-lain terkait data Ibu. Jadi adminnya MyASN itu adalah CASN Bapak Ibu. Nah, di aplikasi CASN itu ada nomor Karpek Bapak Ibu. Nah, data itu yang muncul di sini. Kalau misalkan di sana tidak ada data Karpek Ibu, maka di sini akan kosong. Nah, gimana nambahkannya? Sekarang tidak ada lagi fitur untuk menambah nomor Karpek Bapak Ibu. Jadi kalau udah kosong ya biar aja kosong, karena saat ini fungsi Karpek itu sudah berganti menjadi kartu virtual ASN. Setiap pegawai sudah punya di aplikasi MyASN masing-masing itu sudah ada nampak nomor seri kartu virtual ASN-nya masing-masing. Jadi Karpek ini sebenarnya udah tidak lagi kita pakai. Untuk versi yang baru tidak lagi terpakai. Jadi di aplikasi MyASN dan CASN itu tidak lagi mencantumkan tidak lagi bisa mengisi nomor Karpeknya lagi. Jadi nggak masalah. Kalau masih kosong pun tidak ada masalah. Tidak akan bermasalah. Kemudian pangkat, golongan, dan TMT. Nah, di sini pangkat terakhir Bapak Ibu ya. Kalau masih ada yang belum update, maka kabari ke kami ya. Ini TMT pangkat terakhir sesuai dengan pangkat. Seharusnya ini tak ada yang belum update ya, karena otomatis membaca aplikasi pusat. Karena pengajuan pangkat Bapak Ibu kan langsung diolah oleh aplikasi CSN. Jadi seharusnya tak ada yang bermasalah di sini. Tempat tanggal lahir. Tempat lahir ini adalah nama kota atau kabupaten tempat Bapak Ibu dilahirkan. Sesuai dengan SK PNS atau SK CPNS. Tanggal lahir. Kemudian pendidikan sesuai dengan yang ada pada kepegawaian ya. Jadi jika Bapak Ibu yang belum pencantuman gelar, maka perlu pencantuman gelar dulu. Kemudian jabatan. Nah, ini tadi. Jika riwayat jabatan yang Bapak Ibu update, permajaan data yang Bapak Ibu update itu dasarnya ini nanti akan muncul di sini sebagai dokter ahli muda di UPTD Puskesmas Mawar dengan TMT dimulai dari 1 April 2018. Jadi data yang muncul di sini ya adalah data yang Bapak Ibu update nanti di MyASN. Jadi jangan sampai salah input. Sekali lagi ya, jabatannya dokter ahli muda yang dimulai pada 1 April 2018 pada UPTD Puskesmas Mawar. Nah, seperti itu. Masa kerja golongan. Masa kerja golongan ini adalah masa kerja yang tercantum pada SK pangkat terakhir. Begitu Bapak Ibu. Itu ranah
Itu yang Bapak Ibu perlu pahami dari bagian yang ada di sini di aplikasi disepakati. Begitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian beberapa pertanyaan. Saya sudah terlanjur update banyak tapi tak masuk. Ya, seperti yang kami terangkan tadi, bahwasanya update di sini ya, di sini. Kalau nantinya Bapak Ibu sudah terlanjur update banyak, maka di sini akan muncul banyak riwayat dengan isian nama jabatan dan unit yang sama berulang-ulang. Jadi karena kami pun tidak bisa memfilter, jadi mungkin nanti akan kami verifikasi semua aja, dan semuanya otomatis akan masuk di sini dengan jabatan yang sama dan unit yang sama dan ganda-ganda nanti. Seperti apa menghapusnya nanti Bapak Ibu. Untuk momen ini, goal kami yang ingin kami capai hanyalah jika Bapak Ibu sudah memunculkan riwayat jabatan terakhir yang benar di bagian paling atas, maka untuk tujuan update riwayat jabatan kali ini itu sudah tercover. Jika ada hal-hal yang lain yang salah-salah di bawah, itu nanti kita handle setelahnya. Kami memprioritaskan riwayat jabatan yang paling terakhir. Gitu, Bapak Ibu. Jadi tapi jika nantinya riwayat jabatan sama tuh banyak, misalkan seperti itu, ya seharusnya tidak ada masalah. Oke, kemudian data anak pasangan saya salah atau belum dimasukkan, seperti yang kami bilang tadi, bahwasanya fokus kami adalah riwayat jabatan Bapak Ibu. Sampai deadline-nya akhir November ini, Bapak Ibu silakan input riwayat jabatan terakhir. Selebihnya itu nanti akan kami abaikan Bapak Ibu. Di bagian verifikasi dan approve, untuk riwayat selain dari riwayat jabatan itu akan kami abaikan dan akan tenggelam dulu. Kami biarkan dulu tenggelam. Nanti setelahnya mungkin akan kami kasih arahan. Kalau memang perlu update. Kemudian untuk lupa password sudah kami terangkan tadi ya. Tidak ada SK fungsional. Tidak ada SK fungsional, boleh diganti dengan SK pangkat terakhir. Yang penting riwayatnya, yang penting pada SK itu tercantum unit kerja yang benar dan jabatan yang benar, maka SK itu yang dipakai. Syaratnya harus dari SK dari BKVSDM. Demikian mungkin. Semoga penjelasannya bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.